setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Salam, jumpa kembali dengan Pendeta Muhammad Awangsa dalam Siaran Rohani Kristen hari ini. Tema kita hari ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah integritas. Kitab terambil dari Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Mari kita masuk dalam doa. Diberkatilah kiranya perenungan firman Bapa pada hari ini dengan berkat Bapa. Berikan iman yang kuat dan kokoh dalam hidup dunia ini mengikut jalan-jalan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus adalah salah satu dari 3 murid Tuhan Yesus yang sering
bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita coba cek contoh-contohnya. Yang pertama, saat Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus, maka Petrus ada di situ. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ring yang pertama ini adalah murid-murid yang dekat sekali dengan Tuhan Yesus adalah Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Nah, yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, mereka dibawa oleh Tuhan Yesus dalam doa di atas gunung. Dan pada saat mereka berdoa, maka nampaklah kepada mereka ada Elia, ada di situ saudara yang dikasih oleh Tuhan, Musa. Lalu Petrus melihat ketiga-tiganya, dan Petrus berkata, Tuhan, begitu indah dan sangat indah. Aku ingin mendirikan tenda, yang satu untuk Elia, yang satu untuk Musa, dan satu untuk engkau. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini Petrus luar biasa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan yang ketiga, ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, itu laki-laki, belum termasuk wanita, dan belum juga termasuk anak-anak. Dan Petrus di situ ada, melihat mujizat dan kuasa Tuhan, dan 5.000 orang ini dikasih makan oleh Tuhan Yesus dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi ada sisa 12 bakul. Itu hal yang luar biasa. Petrus ada di sana. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tapi Petrus pernah juga mengalami namanya kegagalan. Ketika saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus akan dihadapkan kepada mahkamah pengadilan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi? Dan mereka sangat ketakutan sekali. Dan orang-orang menyudutkan Petrus pada saat di Galilea. Dia yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu, kata Petrus, dia sangkal, aku tidak tahu. Itu penyangkalan yang pertama. Lalu yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di pintu gerbang, orang berkata, dia yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu. Lalu Petrus menyangkal yang kedua, sumpah, aku tidak kenal. Itu penyangkalan yang kedua. Dan yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka berkata, dari bahasanya engkau adalah pengikut Kristus. Dan saat itu Petrus mengutuk dan bersumpah. Dan ketika itu sendiri, maka ayam berkokok. Maka Petrus teringat akan perkataan daripada Tuhan Yesus. 3 kali engkau akan menyangkal aku. Dan saat itulah ayam akan berkokok. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi sebelum ayam berkokok, Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau bicara tentang integritas, sebenarnya Petrus benar-benar pada saat itu begitu menggebu-gebu cinta Tuhan Yesus dan lain sebagainya, sangat concern kepada Tuhan Yesus. Tapi di akhirnya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pernah menyangkal. Nah, di sini kalau kita mengerti tentang integritas, karena integritas itu berbicara tentang kesetiaan, komitmen, totalitas secara keseluruhan, cinta akan Tuhan. Petrus gagal. Sebenarnya Petrus gagal, tetapi Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang penuh rahmat, kasih-Nya, dan Dia memberikan kesempatan lagi kepada Petrus. Maka Tuhan Yesus berkata, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kesempatan ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak dibiarkan oleh Petrus, diraihnya, dipeluknya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin saudara yang dikasih oleh Tuhan hari-hari ini pernah menyangkal Tuhan Yesus karena perekonomian kita, pernah menyangkal saudara yang dikasih oleh Tuhan karena kesulitan kita,
pernah menyangka karena penderitaan dalam kesakitan kita, dalam perekonomian, dalam rumah tangga, dan apapun juga. Hari ini Tuhan Yesus datang kepadamu, menawarkan kembali. Inilah aku yang mati untuk menebus dosa-dosamu. Terima aku. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali ke dalam tangan daripada Tuhan. Diberkatilah perenungan firman Bapa hari ini dengan kasih Bapa, dengan kuasa Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami datang ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Angkat tanganmu di hadapan Allah. Terima berkat Allah. Kiranya kasih karunia, anugerah damai sejahtera, berkat yang datang daripada Allah Bapa di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua katakan amin, amin, amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan.